Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Mahabbah. Pada kali ini kita akan membahas Umar bin Khattab, dari seorang pembenci Nabi kini menjadi pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab merupakan salah seorang sahabat Nabi yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Sebelum kita lanjutkan video ini, mohon dukungkan dakwah kami dengan cara like, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi yang lainnya. Umar bin Khattab merupakan salah seorang sahabat Nabi yang didoakan oleh Rasulullah secara khusus agar dapat memperkuat Islam. Dalam munajatnya, Rasulullah meminta agar Allah memperkuat Islam dengan salah satu Umar, yaitu Umar bin Khattab dan Amr bin Hisham. Pada akhirnya Allah memberikan hidayah kepada Umar bin Khattab. Bukan tanpa asalan, doa tersebut dipanjatkan. Pada masa sebelum Islam berkembang, baik Umar maupun Amr bin Hisham merupakan sosok pemberani dan disegani serta ditakuti di kalangan kaum Quraisy. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu dari dua Umar, Umar bin Khattab atau Umar bin Hashim. Itulah doa Rasulullah dikutip dari Sirah Nabawiyah. Umar bin Khattab lahir pada 13 tahun setelah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tepatnya pada 581 Masehi. Lahir dari keluarga bangsawan. Umar bin Khattab dibekali dengan pendidikan yang baik serta dalam bidang perniagaan dan bela diri. Putra dari pasangan Khattab bin Nufail dan Hantamah binti Hisham, memeluk Islam pada bulan Zulhijjah tahun ke-6 kenabian. Sebelumnya masuk Islam, Umar merupakan salah satu tokoh kaum Quraisy yang membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kebenciannya memuncak, Umar bin Khattab berupaya mencelakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun dalam perjalanannya ia bertemu dengan Nuaim bin Abdullah yang kemudian memberinya kabar bahwa Fatimah binti Khattab dan anak pamannya Sa'id bin Zaid telah memeluk Islam. Mendengar kabar itu, Umar berbalik arah untuk menabrak dua saudaranya tersebut. Justru sesampainya di rumah, Umar bin Khattab menerima Islam setelah membaca surat Al-Taha ayat 1 sampai 8 dari mushaf yang dibawa keduanya. Umar bin Khattab ke Islam memberikan kekuatan sendiri bagi umat Islam yang saat itu jumlahnya masih sangat sedikit. Bahkan Umarlah yang paling lantang menyuarakan Islam di Makkah. Ia juga meminta agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebarkan Islam secara terang-terangan dan tidak lagi bersembunyi. Tidak hanya itu, ia pun berjanji akan menindas tegas siapa saja yang mencoba menghentikan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyiarkan kebenaran ini. Berkat keberaniannya dalam menunjukkan keislamannya, Umar bin Khattab dijuluki Al-Faruq. Menurut Ali Muhammad As-Salabi dalam biografi Umar bin Khattab, gelar Al-Faruq yang artinya pembeda, karena ia menunjukkan keislaman di Mekah. Sebab dengan Islam itu ia mampu membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Namun sebagian kalangan mengartikan Al-Faruq sebagai penjaga Rasulullah dan pencerai-berai barisan kaum kafir.
Kemudian Umar juga dicatat sebagai orang yang pertama kali digelari Amir Al-Mu'minin, pemimpin orang-orang beriman. Selain itu, Umar bin Khattab juga memiliki keutamaan istimewa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sejumlah hadisnya. Di antaranya adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jamin masuk surga dan khalifah kedua dalam Islam yang telah membebaskan sepertiga daratan dunia dari kejahilan. Kemudian 3 ucapannya ditanggapi secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. 20 prestasi telah dirintisnya untuk kemajuan Islam. Kewibawaannya ditakuti oleh setan sehingga setan menyingkir dari jalan yang akan dilalui oleh Umar. Maka Rasulullah pernah bersabda, sungguh pada umat Islam sebelum kalian ada orang-orang yang diberi ilham, dan seandainya pada umatku ada seorang yang seperti itu, dia adalah Umar. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Pada tahun 620 Masih, Umar bin Khattab ikut bersama Rasulullah SAW berhijrah ke Yathrib ataupun ke Madinah. Keberanian Umar dalam menegakkan panji Islam tak diragukan lagi. Ia terlibat pada perang Badar, perang Uhud, perang Khaybar serta penyerangan ke Suriah. Ia juga tidak segan-segan menentang kawan lamanya yang dahulu bersamanya menyiksa kaum muslimin. Begitu juga kecintaannya kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan saat Rasulullah wafat pada 632 Masih ataupun 12 Rabiul Awal atau 10 Hijriah, Umar sangat terguncang sampai tidak mempercayai jika orang yang dikasihinya sudah menghadap Sang Khalik. Setelah didapatinya Rasulullah SAW tak bernyawa lagi, Umar keluar ke masjid sambil berteriak. Ada orang dari kaum munafik yang mengira Rasulullah SAW telah wafat. Namun demi Allah, sebenarnya dia tidaklah wafat. Akan tetapi ia pergi kepada Tuhannya seperti Musa bin Imran. Ia telah menghilang dari tengah-tengah masyarakatnya selama 40 hari. Kemudian kembali lagi ke tengah mereka setelah dikatakan dia sudah mati. Sungguh Rasulullah pasti akan kembali seperti Musa juga. Orang yang menduga dia telah meninggal, tangan dan kakinya harus dipotong. Setelah itu sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq menenangkan Umar dengan membaca sebuah ayat bahwa Rasulullah SAW hanya manusia yang bisa meninggalkan dunia ataupun wafat. Kan wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.